Ya, kenapa Pak Fadli? Oke, sudah saya rekam. Oke, siap. Terima kasih Pak Fadli. Oke, Ya, silakan sama-sama. dilanjutkan skenario pembelajarannya Pak Baru. Makasih banyak Pak Aco. Mohon maaf sekali Pak Baru. Iya, makasih banyak Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam sehat. Bapak Ibu, teman-teman peserta Latsar yang saya banggakan. Waktu kita tersita lebih kurang ya lumayan juga, lumayan. Karena beginilah proses adaptasi dengan pola pembelajaran virtual. Kadang tidak jarang, ini toli-toli ini mendung atau hujan ini? Toli-toli. Mendung, Cerah. Pak. Cerah toli-toli ya? Mendung ini, Pak. Mendung, Pak. Lagi mendung, Pak. Memang ada gangguan massal, Pak. Ya, memang betul, betul. Hampir semua kalau mengandalkan WiFi ini sedang terjadi revitalisasi barangkali, penguatan jaringan. Jadi mudah-mudahan kegiatan kita hari ini insya Allah berakhir sesuai dengan yang terjadwal. Baik Bapak Ibu, hari ini sesuai dengan jadwal pertemuan pertama untuk pendalaman dan penguatan agenda 1. Pendalaman dan penguatan agenda 1. Nah, sebelum Bapak dan Ibu masuk ya, kalau habis itu lihat dulu ya. Kalau habis main dulu. Tutup. Bunuh dulu lampu kalau sudah selesai. Baik Bapak Ibu, baru mulai sudah ada gangguan. Baik teman-teman, kita lanjut. Hari ini kita insya Allah sampai dengan jam 12.15. Kita bersama-sama untuk tukar-menukar informasi, kemudian pengalaman, pengetahuan, dan lain sejenisnya terkait dengan sikap perilaku bela negara. Nah, sebelum Bapak dan Ibu mengikuti proses diklat di room virtual ini, kemarin Bapak dan Ibu sudah diberi kesempatan lebih kurang 16 hari untuk mengakses ke MOOC. Olehnya, pada kegiatan selanjutnya, materi ini mengantar kita kepada penguatan dan pendalaman. Kenapa? Karena diasumsikan waktu Bapak dan Ibu mengakses ke MOOC itu, maka sudah selesai urusan pemahaman. Jadi Bapak dan Ibu dianggap sudah memahami dan mengingat seluruh agenda yang ada di pembelajaran Latsar, termasuk agenda 1. Makanya hari ini kita naik kelas, bukan lagi memahami, tetapi menganalisis. Dan di ruangan ini ada guru kah? Ada guru di ruangan ini? Tidak ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada? Ada, Pak. Ada SPD. Ada malah ada beberapa orang ya. Ada. Nah, teman-teman guru ini tahu betul itu ada teori yang dikenal dengan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom itu membagi itu tahapan pembelajaran ini. Tingkat yang paling rendah itu memahami dan mengingat. Itu tingkat yang paling rendah dalam belajar. Nah, Bapak dan Ibu sudah melewati itu.
Jadi MOOC kemarin itu 16 hari itu dalam rangka pemahaman. Setelah paham pasti ingat. Nah, olehnya di ruang virtual ini tidak lagi ada materi yang menyebutkan, tidak ada lagi. Misalnya yaitu, yakni, sebagai berikut, tidak ada lagi. Kenapa? Karena itu tingkatan memahami. Nah, kita naik kelas, masuk pada analisis dan penerapan. Olehnya materinya istilahnya penguatan dan pendalaman. Penguatan dan pendalaman. Analisis itu berujung pada pendalaman. Penerapan itu orientasinya atau berangkatnya dari untuk penguatan. Kenapa diterapkan? Supaya orang semakin terjadi penguatan terhadap agenda pembelajaran. Nah, kita ini bicara agenda 1. Apa nama agenda 1 ini, Bapak Ibu? Siapa yang tahu? Apa nama agenda ini? Ada yang tahu apa nama agendanya? Apa agenda Wawasan satu? kebangsaan dan nilai bela Wawasan. negara. Ya. Wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Yang lain? Apa nama agenda ini? Sikap perilaku bela negara. Ya, itu yang benar. Sikap perilaku bela negara. Untuk memudahkan, kita singkat dengan SPBN. Sikap perilaku bela negara. Kalau agenda 2 apa namanya? Siapa yang tahu? Apa namanya agenda 2? Aneka, Pak. Ya. Yang lain? Siapa yang ingat? Kemarin di pembukaan sudah diulang-ulang, kemudian di pendalaman di MOC juga Bapak dan Ibu sudah akses semua modul. Agenda 2 namanya? Nasionalisme, Pak. Ya. Agenda 3 apa? Jadi teman-teman, saya sengaja memulai dari yang sepele-sepele begini. Saya khawatir nanti pada saat seminar penguji, mungkin Ibu Kaban, memulai dengan pertanyaan yang tidak diduga-duga. Pertanyaan sangat sepele. Tentang kemasan saja, tentang bungkusan. Nah, kalau bungkusannya kita tidak kenal, maka patut diduga isinya juga kita ragu. Jadi kalau ditanya apa itu agenda 1, kemudian kita mulai bingung. Apa nama agenda 2, tambah bingung. Tanya agenda 3, apalagi. Artinya apa? Kemasannya saja kita tidak kenal. Bagaimana kalau dipertanyakan isinya? Kira-kira begitu. Nah, agenda 1 itu sudah betul tadi. Sikap perilaku bela negara. Agenda 2 itu bukan nilai aneka ya. Saya luruskan. Aneka itu bukan nilai. Aneka itu istilah. Istilah untuk memudahkan Bapak dan Ibu memahami isinya. Jadi bukan nilai dasar itu aneka. Yang nilai dasar itu nilai dasar PNS. Isinya aneka. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, kalau ditanya nanti, jangan sekali-sekali Bapak dan Ibu memuat di dokumen rancangan dengan menyebut nilai aneka. Oh, itu keliru besar. Karena aneka itu bukan nilai. Tidak lebih sekadar istilah. Yang nilai itu ya nilai dasar PNS. Itu namanya agenda 2. Agenda 3 apa? Ada yang ingat? Kurang jelas suaranya, Pak. Kedudukan dan Ya. peran pegawai negeri sipil atau PNS dalam negara NKRI. Ya, itu yang betul. Kedudukan dan peran. Jadi, meskipun Bapak dan Ibu sering mendengar orang berbicara dengan menyebut peran dan kedudukan.
Yang benar itu kedudukan dan peran. Jangan dibalik. Dalam pembicaraan sehari-hari sering kita mendengar siapa punya yang ya tolong di input dulu. Ya. Suara dari mana ini ya? Ya. Baik. Jadi kalau istilah hari-hari seringkali kita mendengar orang menyebutnya peran dan kedudukan. Nah, yang benar itu kedudukan dan peran. Peran itu lahir karena ada kedudukan. Jadi jelas dulu kedudukannya orang, baru lahir perannya. Misalnya kalau ditanya, Bapak di sini sebagai apa? Dia bilang sebagai satpam. Nah, itulah kedudukannya. Perannya apa? Nah, 1, 2, 3. Nah, itu peran. Jadi kalau menyusun dalam dokumen rancangan nanti, ya harus benar ya, jangan dibalik-balik. Baik, itu sekedar pengantar. Saya sengaja tanya yang di luar, yang mungkin Bapak dan Ibu tidak terpikirkan, tetapi kalau pertanyaan itu muncul, kemudian tidak bisa kita jawab, maka itu mengirim pesan singkat kepada penguji tentang pemahaman kita agenda yang dipertanyakan. Karena logika sederhananya, kemasannya saja kita tidak kenal. Bagaimana mendalami isinya. Kira-kira begitu ya. Baik, agar pembicaraan ke depan ini lebih terarah, saya izin untuk share screen dulu. Mudah-mudahan bisa di-share. Ya. Inilah materinya, pendalaman dan penguatan. Nah, olehnya saya katakan tadi, untuk bisa melakukan pendalaman, maka harus bisa melakukan analisis. Untuk bisa melakukan penguatan, maka dia bisa menunjukkan penerapannya. Jadi istilahnya pendalaman dan penguatan. Jadi kemarin yang 16 hari di MOC itu pemahaman. Jadi apa isinya modul, sesungguhnya Bapak dan Ibu diasumsikan sudah paham. Sudah paham tentang mulai dari modul pertama sampai modul yang terkait dengan aktualisasi. Nah, secara umum agenda 1 ini mengantar Bapak dan Ibu untuk dapat menunjukkan sikap perilaku bela negara. Sikap perilaku bela negara. Untuk apa? Untuk kesiapsiagaan menghadapi berbagai isu. Terutama isu kontemporer. Nah, semua itu digunakan untuk bekal dalam bekerja secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Jadi ini maksudnya agenda ini disampaikan. Peserta mampu menunjukkan sikap perilaku. Nah, berarti penerapan. Sikap perilaku menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan. Nah, tugas jabatan Bapak Ibu. Jadi kalau angkatan saya sebelum-sebelumnya kira-kira 10 tahun lalu juga masih begitu. Kalau jabatan itu, kalau PNS yang baru direkrut tidak ada jabatannya. Makanya biasa kalau identitas itu nama, NIP, jabatan, garis datar. Nah, kalau Bapak dan Ibu ada dulu jabatannya, baru direkrut yang mengisinya. Jadi Bapak dan Ibu mengisi formasi. Sehingga begitu menjadi CPNS, langsung jelas jabatannya. Langsung jelas. Ahli pratama ini, ahli pratama itu, ahli pratama gizi, ahli pratama apoteker, ahli pratama dokter, ahli pratama guru matematika, dan seterusnya. Jadi jabatannya sudah ada sebelum direkrut. Jabatan itu dari sisi formasi kelihatan kosong, kemudian direkrut orangnya, didudukkan di jabatan itu. Nah, Bapak dan Ibu dibekali dalam rangka melaksanakan tugas jabatan itu
secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Nah, inilah tujuan pembelajarannya. Agenda, sikap perilaku, bela negara. Nanti hari pertama ini kita bicara dulu wawasan kebangsaan. Karena di agenda ini ada 3 mata diklatnya. Ada 3 modulnya. Modul yang pertama itu tentang yang ada Ibu Wawasan sebut kebangsaan. tadi. Nah, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Modul yang kedua, Analisis isu kontemporer, Pak. Isi kontemporer. ya. Modul yang ketiga baru kesiapsiagaan bela negara. Dan bela negara. Makanya di jadwal ini 3 kali pertemuan baru masuk pada umpan balik. Artinya 1 kali pertemuan selesai 1 modul. Nah, tidak mungkin kita mau ajarkan pemahaman. Kalau pemahaman itu 12 jam pembelajaran juga belum tentu tuntas. Nah, sementara ini cuma 3 jam pembelajaran. Makanya bukan lagi urusan pemahaman. Tidak ada lagi di materi ini, yaitu, yakni, ialah sebagai berikut. Tidak ada lagi. Karena dianggap sudah selesai ketika Bapak dan Ibu mengakses MOOC. Nah, karena ini jam-jam rawan, kita masuk sudah ini agak siang-siang. Makanya model pembelajarannya nanti kita lebih kalau ada hal-hal yang kurang jelas langsung saja disela. Langsung bertanya saja. Nanti kita coba diskusikan bersama. Nah, yang pertama PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Itu ujung dari pembicaraan ini. Jadi PNS yang profesional dalam rangka melaksanakan pekerjaan atau profesinya sebagai pelayan masyarakat. Jadi ketiga mata pelatihan ini, ketiga modul ini, kalau tuntas kita baca, ujungnya atau endingnya atau muara akhirnya membekali PNS supaya dia profesional dalam pelayanan masyarakat. Nah, pertanyaan pertama, menurut teman-teman, bagaimana ciri-cirinya PNS yang profesional itu? Tanda-tandanya PNS itu profesional. Kira-kira apa ya? Apa ciri-cirinya PNS yang profesional? Ya Pak, mampu menyelesaikan dengan keadaan. Siapa ini? Pak siapa tadi ini? Mawir. Pak Nawir, apa tadi Pak Nawir? Pak Nawir? Ya, mampu menyelesaikan dengan keadaan yang pada era globalisasi. Oh, mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan globalisasi. Itulah PNS yang profesional versi Pak Asmawir. Yang lain? Saya, Pak. Di antara sesama bangsa Indonesia. Dan yang perlu digali ada 4 hal yang harus. Siapa tadi itu? 4 hal itu. Herati Dewi. Siapa? Herati Dewi, Pak. Oh ya, bagaimana Ibu Dewi? Apa ciri-ciri PNS yang profesional? Ciri-ciri yang profesional itu disiplin dalam menjalankan tugasnya, baik kepada di lingkungan kerjanya maupun di luar lingkungan kerjanya. Ya, tekanannya pada disiplin ya. Ya, Pak. Yang lain masih ada? Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Asmawir dengan Ibu Dewi tidak ada yang salah. Semua benar itu. Jadi saya punya prinsip begini. Tidak ada pendapat yang salah, minimal menurut yang punya pendapat. Yang salah itu kalau dia paksakan. Olehnya Bapak dan Ibu jangan pernah ragu menyampaikan pendapat. Pasti benar. Olehnya itu teman-teman guru, kalau boleh ketika membuat soal, hindari menggunakan kalimat menurut pendapat Anda. Kalau menurut pendapat Anda tidak bisa disalahkan.
Karena itulah pendapat dia. Kecuali Bapak dan Ibu guru meletakkan dulu teorinya si A di atas, baru ditanya pendapat dia. Nah, baru boleh kita lihat. Adakah kekeliruan memahami teori tersebut? Kalau langsung mempertanyakan menurut pendapat Anda, tidak boleh disalahkan. Itulah pendapat dia. Makanya Bapak dan Ibu, kalau saya minta pendapat, jangan ada ragu. Pasti benar. Tidak ada yang salah. Jadi ciri PNS yang profesional itu hanya ada dua, Bapak. Dua saja. Yang pertama, ahli di bidangnya. Itu yang pertama. Sebagai ahli gizi, kita tidak ragu. Karena dia direkrut sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Untuk mengisi formasi ahli gizi di rumah sakit atau di puskesmas. Sebagai ahli rekam medis, sebagai ahli apoteker, tidak pernah kita ragu. Sebagai ahli guru matematika, ahli akuntansi. Nah, Bapak dan Ibu ini direkrut menurut keahliannya. Ditoli-toli. Jadi ciri PNS yang profesional itu yang pertama ahli di bidangnya. Olehnya itu jangan pernah berhenti mengasah kemampuan kompetensi teknis itu. Jangan pernah berhenti. Karena keadaan terus berubah. Persaingan juga semakin ketat. Jadi terus diasah kemampuan teknis, kompetensi teknis itu. Karena itu ciri pertama PNS yang profesional. Ketika dia ahli di bidangnya. Jangan seorang apoteker ditanya jenis obat malah bingung. Guru disuruh kepala sekolah bikin RPP, dia juga baru dengar istilah RPP itu. Apa itu RPP itu? Apa itu media belajar itu? Itu menunjukkan dia tidak ahli di bidangnya. Ahli gizi malah tidak memahami gizi. Begitu seterusnya. Guru matematika malah bingung sendiri. Bingung sendiri ketika dia mengajarkan tambah kurang bahagi dan kali. Jadi sekali lagi saya ulangi, jangan pernah Bapak dan Ibu berhenti mengasah kemampuan kompetensi teknis karena itu cirinya PNS yang profesional yang pertama. Ciri yang kedua, siapa yang tahu? Ciri yang kedua adalah bekerja sesuai dengan aturan. Selesai. Itulah ciri PNS yang profesional. Pertama, dia ahli di bidangnya. Yang kedua, dia bekerja sesuai dengan aturan. Karena kita ini bekerja di birokrasi. Bekerja di birokrasi, mengoperasionalkan APBN atau APBD. Maka tidak ada satupun pekerjaannya PNS itu yang tidak jelas landasan operasionalnya. Tidak ada satupun. Semua pasti ada dasar hukumnya. Entah itu Juknis, entah itu Juklak, DPA, Permenkes, Permendiknas, Perda, Perbub. Pasti ada dasar hukumnya. Pasti. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada satupun pekerjaan PNS di birokrasi yang tidak memiliki landasan operasional. Pasti jelas landasan yuridisnya. Pasti. Hari ini Bapak dan Ibu menggunakan baju putih di atas, gelap di bawah. Kira-kira maunya siapa itu? Menggunakan baju saja, putih di atas, gelap di bawah, itu menurut maunya siapa itu begitu? Aturan, Pak. Ya, Perlan 01 2021, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara. Jadi kesimpulannya mulai Bapak direkrut sampai pensiun, pasti ada dasar hukumnya. Apapun yang Anda lakukan, pasti ada. Semua bisa dikembalikan ke azas hukum. Maka ciri PNS yang profesional yang kedua itu bekerja sesuai dengan aturan. Itu baru profesional. Meskipun dia ahli di bidangnya,
Oh, luar biasa keahliannya. Sebagai ahli gizi tidak ada kita ragu, Pak. Sebagai apoteker tidak diragukan keahliannya. Sebagai guru matematika tidak ada keraguan sedikit pun. Cuman persoalannya dia bekerja keluar dari aturan. Maka hampir habis waktunya hanya berurusan dengan Pak Jaksa. Habis waktunya berurusan dengan tipikor. Habis waktunya hanya memenuhi panggilannya KPK. Kenapa? Karena bekerja tanpa aturan. Maka tidak ada gunanya keahlian yang dia miliki meskipun dia sampai S3. Tidak ada gunanya. Karena dia bekerja di birokrasi tanpa menggunakan dasar hukum yang jelas. Sebaliknya, begitu taatnya dia dengan seluruh aturan yang melandasi pekerjaannya. Cuman persoalannya kemudian tidak ada satupun yang dia tahu di bidang pekerjaannya itu. Apoteker membaca resep tidak bisa. Gimana caranya? Guru membuat RPP juga tidak bisa. Biar kamu paham aturan tapi tidak bisa bekerja. Nggak ada juga gunanya. Nggak ada gunanya itu. Nah, makanya dua hal ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu karirnya cemerlang ke depan, maka pelihara, jaga baik-baik dua ini. Kompetensi terus diasah, bersama dengan itu setiap bekerja baca landasan operasional. Apakah itu juknik, apakah itu juklak, apakah itu DPA, apakah itu permen, apakah itu perbub, dan seterusnya. Oke, jadi supaya PNS itu profesional dalam melakukan tugas pokoknya sebagai pelayan masyarakat. Yang dimaksudkan itu dia ahli di bidangnya, dia ketika membaca resep dari dokter, seorang apoteker tidak pernah keliru memberi obat. Dia memang ahli di bidangnya. Ketika dia ditempatkan di rekam medis, dia tahu mana rekam medis yang sudah bisa dimusnahkan. Mana yang tidak boleh dimusnahkan sesuai dengan aturan perundangan. Kan gitu. Itu baru ahli di bidangnya. Ahli dia. Pak Kepala Sekolah cuma hanya bilang begini, coba kau ganti media belajarmu. Dia sudah tahu itu. Dia sudah paham. Nggak perlu lagi diarahkan sampai seteknis itu. Kenapa? Karena memang dia ahli di bidangnya. Ahli. Jadi enak orang bekerja dengan orang yang tahu pekerjaan. Enak atasan Pak, enak. Belum diperintah dia sudah tahu. Karena dia memang ahlinya. Baru kita tidak usah ragu, pasti kita tidak bermasalah. Tidak akan melanggar kode etik. Kenapa? Karena dia taat pada aturan. Itulah orang yang profesional tadi, Bapak. Baik. Ini tujuan pembelajarannya. Untuk itu, di agenda ini Bapak dan Ibu diantar dengan 3 mata pelatihan. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ini kita selesaikan hari ini, mudah-mudahan sampai dengan jam 12.15 selesai. Nanti pertemuan berikutnya, kalau tidak keliru, saya lihat jadwalnya besok, kita lanjutkan dengan analisis isu kontemporer. Dan yang terakhir, kesiapsiagaan bela negara. Ini modulnya Bapak Ibu. Saya kira teman-teman sudah akses di MOOC. Inilah modul yang diangkat menjadi poin-poin yang kita bicarakan hari ini. Oke. Nah, kita bicara dulu wawasan. Jadi wawasan ini cara pandang Bapak. Bagaimana kita melihat NKRI ini? Cara pandang. Pada akhirnya nanti menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan. Nah, inilah yang disebut dengan nasionalisme. Nah, isme di ujungnya itu menunjukkan apa itu Bapak? Isme. Nasionalisme. Nasionalisme. Isme itu artinya apa?
Apa isme itu? Paham, Pak. Ya, faham. Saya kira dari SMP kita sudah dengar itu. Apalagi di SMA. Sering diulang-ulang. Isme itu faham. Nah, makanya muncullah beberapa faham di dunia ini. Ada sosialisme, ada kapitalisme, ada komunisme. Nah, isme itu menunjukkan faham. Nah, hari ini kita bicara nasionalisme, artinya faham kebangsaan. Nation itu bangsa. Ditambah isme berarti kita bicara tentang faham kebangsaan. Olehnya dia lebih pada wawasan, wasbang, wawasan kebangsaan. Nah, kalau bicara nasionalisme, intinya adalah membangun persatuan. Jadi saya mau tanya Bapak dan Ibu, kenapa bangsa di dunia ini bisa bertahan yang tidak sampai 1 abad? Ada juga tidak sampai setengah abad. Ada juga hari ini tetap eksis sebagai sebuah negara. Kira-kira apa penyebabnya itu? Bisa bertahan, sustainable, bisa berkesinambungan, bisa berkelanjutan. Kira-kira apa sebabnya? Karena adanya persatuan, Pak. Bersejarah bagi bangsa. Ini ada materi juga di sebelah ini, ada yang tertangkap Dian itu, ada. Coba yang lain, apa tadi? Memiliki rasa kesatuan dan kesatuan, Pak. Ya, karena Kalau menurut saya Pak, karena adanya kesamaan sebagai nasib sebagai orang yang terjajah Pak. ya, oh, oke. Jadi sekali lagi tidak ada yang salah. Jadi bangsa ini bertahan bukan karena kekuatan persenjataannya, bukan. Mana buktinya Uni Soviet, negara besar, memiliki kemampuan persenjataan yang tidak diragukan. Satu-satunya seteru lama Amerika. Jadi dunia ini pernah terbagi dua blok, blok barat dan blok timur. Blok timur itu dikuasai oleh Soviet. Blok barat dikendalikan oleh NATO, Amerika. Blok timurnya Pakta Warsawa. Hanya ada 2 negara yang bersaing tentang persenjataan di muka bumi. Hanya Amerika dan Uni Soviet. Tapi terbukti 1991 Soviet bubar. Uni Soviet bubar, Pak. Jadi persenjataan itu tidak menjamin keberlangsungan sebuah negara. Tidak ada jaminan, Pak. Kalau begitu, barangkali Pak, faktor ekonomi. Tidak juga ternyata. Ekonomi tidak menjamin. Siapa yang meragukan kemampuan ekonominya Korea? Dari dulu sudah disebut macan Asia. Hanya Korea yang bisa menyaingi ekonominya Jepang. Bisa menyatukan dengan keluarganya yang di utara. Jadi Korea itu terbelah menjadi 2. Utara dan selatan. Dengan demikian, baru Korea itu Pak luasnya, baik utara maupun selatan, lebih luas Pulau Jawa. Negara kecil sesungguhnya. Kecuali digabung 2 Korea, baru lebih luas dari bagi 2 Korea, utara dan selatan, lebih besar Pulau Jawa. Artinya negara kecil juga tidak menjamin untuk bisa dikelola dengan baik. Dengan dukungan ekonomi yang luar biasa. Tidak bisa, tidak ada jaminan. Ada yang bilang karena Pak, negara itu bertahan karena jumlah penduduknya besar. Tidak juga. Tidak juga. Karena ternyata India itu akhirnya terpecah menjadi 3. Nah, India ini dari segi jumlah penduduk terbesar kedua setelah Cina. Penduduk India itu terbesar di dunia setelah Cina.
Akhirnya juga pecah menjadi Bangladesh, Pakistan, dan India. Oh tidak Pak, yang menyebabkan negara itu bisa bertahan karena letaknya strategis. Tidak juga, Uni Soviet itu sangat strategis. Sangat strategis. Diapit oleh Lautan Baltik dan Lautan Kaspia. Sangat strategi. Wilayahnya sangat luas, penduduknya juga besar. Tapi ternyata juga tidak bisa bertahan. Jerman itu dijuluki apa? Apa julukannya negara Jerman? Apa julukan Jerman itu? Siapa yang tahu? Negara Jerman itu dijuluki Panzer. Negara Panzer. Tapi akhirnya juga terbelah dua. Timur dan Barat. Nah, akhirnya kita bertanya, apa yang menyebabkan bangsa ini bisa merawat negaranya? Sehingga bisa hidup dalam rentang waktu yang relatif lama. Ternyata, yang bisa menjaga keutuhan bangsa itu adalah nasionalisme. Faham ini, Pak, wawasan ini yang menyebabkan orang sadar menjaga bangsanya, menjaga negaranya. Faham dia tentang kebangsaannya. Jadi negara bertahan ini karena warga negaranya membangun wawasan yang benar terhadap bangsa. Kalau ini gagal diwariskan secara dari generasi ke generasi, maka taruhannya adalah bangsa dan negara. Taruhannya. Jadi kalau ada pertanyaan apa yang menyebabkan bangsa bisa bertahan, karena mampu menjaga rasa nasionalisme. Mampu membangun wawasan kebangsaan yang benar. Itu saja kekuatan. Bukan karena persenjataan, tidak. Bukan karena sumber daya alam, bukan. Itu hanya faktor pendukung itu. Jangan keliru. Olehnya itu Bapak Ibu, negara superpower sebesar Amerika, tidak ada satupun warga negaranya yang berusia di atas 18 tahun yang tidak pernah diperkenalkan dengan bela negara. Kecuali dia tidak sehat jasmani dan rohani. Sepanjang tidak gila, tidak ada yang lolos. Tidak ada satupun warga negara Amerika yang lolos dari penanaman pemahaman bela negara. Coba bayangkan. Amerika dengan persenjataan yang sangat kuat itu, kehati-hatiannya sangat tinggi. Untuk menjaga keutuhan bangsanya. Itu pun masih ada ketegangan-ketegangan antara kulit hitam dan kulit putih. Nah, Korea setiap 5 tahun update bela negara. Lebih khawatir lagi mereka. Lebih khawatir. Khawatir bangsa ini bisa pecah belah ini. Nah, kita di Indonesia ini nanti Bapak dan Ibu ikut latsar. Baru tahu itu apa bela negara. Andai kan tidak ikut latsar, tidak ada yang tahu. Apa pentingnya itu bela negara. Tidak ada. Itu pun nanti 2 tahun terakhir. Baru diintegrasikan itu latsar dan bela negara. Kalau sebelumnya K1, K2, 6 hari. Udah, selesai. Semua yang diajarkan yaitu ialah sebagai berikut. Baru diuji kompetensinya hari ke-6. Hari ke-7 sudah ditahu siapa yang lulus, siapa tidak. Hari ini latsar menjadi berbulan-bulan. Kenapa? Karena ada nilai yang mau ditanamkan. Itu yang membuat lama ini. Karena mau menanamkan nilai. Jadi ini pengantarnya. Wasbang nilai bela negara ini sesungguhnya kita sedang berpikir bagaimana membangun anak bangsa yang kemudian mereka menjadi perekat. Selalu ada semangat mau menjaga itu. Itulah patriotisme. Memiliki jiwa besar, ya. Menumbuhkan rasa memiliki, semangatnya itu terus tumbuh.
terus tumbuh semangat itu. Itu yang kemudian kita sebut dengan patriotisme. Pada akhirnya muncullah tanggung jawab untuk ikut serta membela negara sebagai bagian dari warga negara. Jadi kira-kira begitu ini modul Wasbang ini. Ke arah sana pembicaraan. Baik, ada pesan monumental yang disampaikan oleh Jenderal Sudirman. Beliau ini bergerak dari 1916 sampai 1950. 5 tahun pasca kemerdekaan. Artinya ketika itu sedang terjadi revolusi fisik. Karena 1945 kita merdeka, beberapa saat kemudian datanglah Belanda dengan membonceng Inggris. Kemudian sejarah menuturkan dengan istilah nikah. Maka terjadilah revolusi fisik. Pengalaman besar Jenderal Sudirman ini, Bapak, akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa negara NKRI ini tidak bisa hanya diserahkan kepada tentara saja. Tidak bisa hanya diserahkan kepada TNI. Jadi ini bahasa dulu. Bahwa negara Indonesia tidak cukup dipertahankan oleh tentara saja. Nggak mungkin. Tidak bisa kalau warga negaranya tidak ikut serta di dalamnya. Ini kalimatnya jenderal besar. Maka perlu sekali mengadakan kerjasama yang seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan di luar tentara. Jadi jauh sebelumnya Sudirman sudah menyampaikan, NKRI ini kan bukan negara kecil, Bapak. Dari sisi geografis, boy. Wilayah yang membentang dari barat, ya barat paling barat kan Sabang. Timur paling timur kan Merauke. Selatan paling selatan Pulau Rote. Utara paling utara Miangas. Nah, negara yang membentang ini dari 4 sudut ini luasnya luar biasa. Negara besar. Maka untuk menjaga kesinambungan negara ini tidak bisa hanya diberikan saja atau diserahkan kepada TNI. Tidak bisa. Warga negara perlu dibangun wawasannya. Perlu diarahkan cara dia memandang negara ini. Supaya benar. Dengan demikian dia menjadi bagian terkecil untuk berkontribusi. Menjaga keutuhan negara. Karena Jenderal Sudirman sudah berpesan. Nah, Bapak dan Ibu tahu, saya kira sudah nonton filmnya, baca sejarahnya. Jenderal Sudirman waktu berjuang itu posisinya bagaimana? Ini kita Posisi membangun sakit, wawasan Pak. ya. Sakit paru-paru. Sakit paru-paru. Makanya dia cuma di Tandu, Pak. Tandu. ya Tandu, Pak. tandu atau diusung. Nah, sebagai orang awam kita jadi bertanya, apa yang sebenarnya terlintas di pikirannya Pak Jenderal ketika itu? Badannya karena sudah sakit-sakitan, dia sangat kurus. Paru-parunya cuma satu yang berfungsi. Kemudian dia berjuang dengan cara ditandu. Berjuang di mana? Berjuang di hutan. Ya, di hutan, Pak. Naik turun gunung, menyeberang sungai, kemudian melintasi ngarai dan lembah. Dalam posisi sakit, hanya ditandu. Kalau beliau batuknya berdahak, tidak jarang darah keluar. Pertanyaannya, kira-kira apa yang dipikirkan beliau ketika itu? Harusnya menurut kita, dalam kondisi seperti itu, pulang ke rumah untuk istirahat total. Ngapain keluar masuk hutan, siang dan malam, di tengah derasnya hujan? Tidak berhenti berjuang. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran beliau? Kita menjadi menggugat beliau, apa yang kami mau cari, Pak Jenderal? Sudah sakit-sakitan kok, mau naik turun gunung, diusung lagi atau ditandu.
Sehingga kita menjadi penasaran apa yang beliau pikirkan itu. Ada hal apa? Harusnya dalam kondisi begitu, istirahat, kembali ke rumah, tidur, cari selimut tebal, istirahat. Nggak usah macam-macam. Naik turun gunung dalam cuaca yang tidak mendukung itu kan membahayakan. Baru sudah posisi sakit. Nah, coba kita pahami jalan berpikir beliau. Kira-kira apa yang beliau pikirkan ketika itu? Karena kita ingin membangun wawasan. Apa yang ada di pikiran beliau? Wawasan beliau itu bagaimana itu? Kayaknya salah sekali itu. Dalam keadaan sakit, tidak istirahat. Salah itu dari sisi medis. Siapa yang bisa menduga apa yang ada terlintas di pikiran beliau? Saya Pak, Ya, saya pernah baca Pak di bukunya Jenderal Sudirman, dia berdialog dengan Bapak Soekarno. Dia katakan bahwa Indonesia ini tidak bisa dipertahankan hanya dari perundingan. Perlu aksi yang betul-betul keras untuk mengusir para penjajah. Makanya Pak Sudirman kemarin mengajak untuk Pak Soekarno turun ke hutan sama-sama. Karena untuk dari perundingan-perundingan itu tidak didapat, menurut Pak Sudirman tidak akan bisa didapat kemerdekaan ini. Begitu Pak. ya. Jadi dua jalan ditempuh. Di meja juga berjalan, di lapangan juga jalan. Yang pertanyaan saya, kenapa beliau tidak istirahat? Apa yang di pikirannya itu? Kan posisinya sakit. Baru ini bukan sehari dua hari, berhari-hari bertahan di hutan dengan cuaca yang begitu ekstrim. Nyebrang sungai, menembus ngarai, melintasi lembah, pindah dari satu bukit ke bukit yang lain. Apa yang ada di pikiran beliau? Ternyata yang dia pikirkan ini kita orang. Kita orang yang dia pikir. Dia tidak ingin mewariskan keadaan ini lebih buruk kepada generasi berikutnya. Itu saja yang ada di pikiran beliau. Itulah yang disebut dengan nilai cinta tanah air. Itu yang disebut dengan nilai cinta tanah air. Saya izin sebentar ya. Izin dulu. Kenapa? Pak Juslan dari tadi tidak masuk, Cak. Baru 10 orang itu. Tidak ada jadi roomnya kayak ini. Ada yang di bagian itu yang dekat recording paling atas sudut kiri. Saya kirim di grup dulu. ID ini kan mau sama dengan yang di awal tadi. Mungkin kita breakout. Jadi kira-kira begitu Bapak dan Ibu. Kalau beliau kemarin memikirkan kita, maka sekarang giliran kita memikirkan generasi berikutnya. Karena bangsa ini, negara ini bukan titipan nenek moyang, tapi warisan anak cucu. Kita mewariskan yang terbaik. Itulah bukti sesungguhnya cinta tanah air. Yang kita akan bicarakan ke depan ini. Karena nilai bela negara yang pertama itu cinta tanah air. Nah, seperti apa sesungguhnya share kita bicarakan bersama. Nah, pembelajaran agenda 1 ini ada 3 hal. Ada 3 hal. Yang pertama harus dipahami betul. Nah, ini yang Bapak dan Ibu kemarin sudah akses di modul itu. Yang pertama, ada sejumlah pengetahuan tentang teori. Kenapa ada negara ini? Kira-kira Bapak dan Ibu apa yang ada duluan, bangsa atau negara? Secara teori. Mana yang duluan ada? Bangsa atau negara dulu? Ya? Bangsa. Ya, bangsa duluan.
Sudah ada suku bangsa Jawa, sudah ada suku bangsa Bugis, sudah ada suku bangsa yang lain-lain yang tersebar di beberapa pulau di Nusantara. Tetapi ketika itu belum ada Indonesia sebagai negara. Nah, kalau kita ingin dalami lagi teorinya, kenapa ada bangsa? Sebelum kita bicara tentang negara. Jadi cinta tanah air itu Bapak Ibu. Bagaimana orang bisa mencintai sesuatu Bapak Ibu? Apa syaratnya? Apa syaratnya kita bisa mencintai sesuatu? Kita kenali dulu, Pak. Ya, ada ungkapan tidak kenal maka tak sayang. Maka mari kita kenali dulu. Pertama teorinya, kemudian sejarahnya, kemudian regulasinya. Baru kita bicara cinta tanah air. Nah, secara teori, siapa yang pernah baca bagaimana proses lahirnya bangsa itu? Kenapa ada bangsa? Kenapa ada komunitas, Bapak? Kalau di Jazirah Arab itu kenapa ada kafilah-kafilah, ada kabilah-kabilah, kemudian kalau bahasa sosiologinya kenapa ada terbentuk komunitas itu? Komunitas kecil membesar akhirnya jadi bangsa. Kira-kira secara teori bagaimana menjelaskan itu? Karena ada kesamaan nasib, Pak. Sama nasib. Ya. Sehingga, jadi begini Bapak Ibu. Manusia ini tidak ada satu orang pun di muka bumi yang bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mulai lahir. Kalau ada manusia yang bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri, mulai lahir dia urus sendiri dirinya, sampai meninggal dia antar sendiri ke liang lahat. Kalau ada yang seperti itu, tidak usah kita berkelompok. Untuk apa? Karena semua bisa hidup mandiri kok. Nah, ternyata tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Apalagi semakin hari kebutuhan manusia semakin kompleks. Semakin kompleks, Bapak. Tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan bantuan orang lain. Tidak ada. Maka manusia ada kecenderungannya untuk berkelompok. Itulah disebut dengan makhluk sosial.